Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Insan Peruri. Welcome back to Peruri Talk, Deep Talk about Peruriting. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai optimalisasi aset di Palatehan, optimalisasi asetnya Peruri nih. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Ini idola saya sebenarnya. Dan saya agak grogi nih hari ini karena ada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Peruri. Siapa dia? Inilah Ibu Winarsi Budiryani. Halo Halo Bu, apa Din. kabar Bu? Baik, baik. Happy Alhamdulillah. banget ya Bu hari ini bajunya pink gitu. Semangat hari ini karena Sesuai hati. oke Bu. Nah hari ini kan kita mengundang Ibu sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Tapi Mhm, kita mau bahas mengenai aset gitu oke, Bu. Sebenarnya apa nih hubungan Direktur Keuangan dan aset Bu? oke. Kebetulan saya ditugaskan sebagai Direktur, Keuangan dan Manajemen Risiko, tetapi Mhm. juga, diberi penugasan khusus ya, Oke, untuk mengurusi kira-kira gitu ya, mengurusi aset-aset Peruri. Nah, oke. aset Peruri kan banyak banget ya kalau kita bicara perusahaan manufacture, Mhm. pasti orang berpikirnya asetnya Peruri pasti majority Banyak. adalah di mesin ya gitu ya, Oke. bangunan pabrik gitu ya. Tapi jangan salah, kita masih punya aset-aset, yang dalam hal ini bentuknya adalah properti Mhm. ataupun lahan-lahan yang cukup banyak tersebar baik di Kerawang maupun di Jakarta, yang Oke. nilainya, cukup tinggi dan kebetulan lokasinya di daerah-daerah yang prestisius lah gitu. Oh iya bener, ternyata banyak banget tadi ada mesin Ibu sebutkan ya, Ya, terus ada properti gitu ya Bu. ya, Nah kalau misalnya kita bahas nih Bu tentang aset-aset itu sebenarnya, seberapa banyak Bu kalau misalnya kita nilai aset-aset ini tuh di Peruri sampai, jenisnya seperti apa aja Bu? jadi ya kalau kita bicara aset, itu kan kalau mesin ya, Mhm, kebayang ya kalau kita beli hampir tiap tahun itu kita investasi mesin, itu ukurannya ya atau nilainya mhm. itu adalah T gitu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan aset-aset yang, lainnya, Mhm, properti maupun dengan lahan-lahan kita gitu yang ada iya, itu ya sama juga gitu, ternyata angkanya juga, lumayan sudah banyak ya lumayan Bu. banyak. Jadi kalau boleh disebut angkanya in total is T Oh juga ya gitu. oke, masih T-nya rahasia T nih Bu, juga. oke. Dan tadi Ibu sempat, bilang juga kalau aset kita ada di Jakarta, ada di Karawang gitu ya. Dan kalau di Jakarta sendiri kan ada di tempat-tempat yang lokasinya itu sebenarnya cukup strategis gitu Mhm, Bu. mhm, Nah sebenarnya kenapa nih Bu, kenapa Ibu punya, rencana untuk melakukan optimalisasi aset? iya. Jadi ya, aset yang idle ya, itu terjadi karena, pada saat, semula kan memang pabrik kita adanya di Jakarta. Oh dulu di Jakarta ya Ya, Bu? heeh. Nah, Oke. kemudian tahun 90 kita Mhm, pindah ke Kerawang. oke. Akibatnya tadinya pabrik, yang Mhm, tadinya, gudang dan sebagainya, itu kan pindah semua ke Kerawang. Jadi sebagian oke. besar itu, apa namanya, pegawai juga sebagian besar itu ke Kerawang. Otomatis Mmm, yang sekarang ada di Falatehan, itu adalah mungkin sekitar 300 ya, 300 300-an. karyawan ya Bu? Ya, 300-an karyawan saja. Nah, Oke. semula kita memang punya aset-aset itu misalnya ya di kebun Mhm, jeruk, itu kan untuk, tempat tinggalnya iya, karyawan, kemudian kita ada di Brawijaya gitu ya. oke. Jadi, aset-aset kita itu, di Jakarta itu sebagian besar adalah di Jaksel gitu ya. Jaksel, aduh Iya, tempat nongkrongnya anak-anak iya, jadi hits nih, itu, Bu. dan kalau kita tidak optimalisasikan gitu Mhm, ya, itu akan menjadikan kos kan. iya betul Kebayang betul, sih kalau misalnya kita punya rumah ya, tapi nggak kita pakai pakai. ya, pasti cepat rusak. Tapi Iya kan iya kita iya, tetap harus bayar PBB, betul betul, kita ah, iya, tetap Ibu harus bayar pajak berapa, Bu? iya, apalagi pajak di Jakarta ya Jakarta, sangat tinggi. Jaksel, Kemudian, kita juga tetap harus siapkan pengamanan, mhm, kita tetap harus maintain gitu ya. Jadi, oke makanya, optimalisasi aset itu menjadi salah satu yang, ditugaskan kepada, direktorat kami. Makanya kemudian ada namanya departemen khusus dibuat departemen, aset gitu, oke. Jadi memang ada departemen khusus yang mengelola ditugaskan untuk aset. mengelola aset gitu. Iya. Dari, tugasnya sendiri itu dari mulai perencanaan aset sampai nanti eksekusinya gitu ya, Bu? Jadi ya kalau yang namanya kita ngurusin aset itu Mhm, dari sejak kita mau beli. Jadi dari oke, perencanaan, kita mau beli aset mhm, gitu, kemudian, sampai kemudian nanti kita
beli, kemudian kita asuransikan, kita Asuransikan. urus Oke, asuransinya, sampai kita asuransinya juga. catat ya, kita Mhm. monitor, kemudian kalau, ada yang rusak kita maintain, kemudian, apa namanya, sampai nanti suatu saat aset itu tidak digunakan kembali dan Iya. itu harus dimusnahkan, Mhm. itu juga kita yang urus. Jadi kalau dari hidup sampai mati lah kira-kira gitu Iya ya, iya kita tuh iya. yang urus gitu semuanya. Makanya departemen aset tuh makanya namanya Departemen Pengelolaan Aset. Oke, menarik sekali nih Bu. Jadi memang tadi asetnya itu bermacam-macam dan sudah ada yang ditugaskan sendiri ya Bu Iya, untuk mengelola aset-aset ini. Nah mungkin izin untuk mengulik lebih dalam lagi ya nih Bu oke, mengenai aset-asetnya Peruri. Jadi tadi disebutkan di Jakarta sendiri, iya, terutama di Paletehan itu kan ada aset yang cukup strategis nilainya. mhm. Sebenarnya luasnya nih cukup seberapa Bu untuk Jadi yang di Paletehan sendiri? oke, jadi waktu kita semua itu, apa namanya, pabrik kita ada di Valatehan ya, Mhm. kita tuh punya 5,4 hektar. Oke. Nah, kemudian kita pindah ke Kerawang di, lahan sekitar 200 hektar gitu ya aja. Wow. Itu juga belum dimanfaatkan semuanya karena Oke pabrik oke. kita mungkin masih, menempati sepertiga lah lahan di Kerawang. Oke. Nah, begitu pindah ke Kerawang, kita yang tadinya, semuanya ada di Valatehan itu Mhm. mungkin sekitar sekarang tinggal 300 gitu kan. Oke. Jadi di luas lahan yang 5,4 hektar. Jadi Oh. makanya, sayang sekali gitu ya, Mhm. kalau kita tidak kelola atau kita optimalisasikan gitu lahan yang Iya. sebaik ini. Ini kan, lahan kita yang di Valatehan tuh bener-bener sangat strategis. Mhm. Kita tuh kalau boleh dikatakan diapit oleh empat jalan yang hidup semuanya, Iya bener, Bu. ya kan? Jadi kalau Jadi kita lihat tuh. ada ini ya, Bu, MRT, Nah, kemudian kemudian diapit oleh 2 stasiun MRT. iya betul. Kemudian ada juga di CSW ya untuk, Mhm. apa namanya, transitnya busway ya. Busway, Nah, jadi iya. benar-benar lahan ini sangat strategis dari Iya sisi, betul. apa namanya, transportasi mudah ya, kemudian lokasinya sangat, strategis, kiri kanannya memang, apa namanya, jalan yang memang, empat diapit oleh 4 jalan yang, Berjalan. besar gitu. Mhm. Jadi sayang sekali kalau tidak dioptimalisasikan gitu Oke, Bu, tadi disebutkan bahwa memang, eee, karyawannya aja cuman 300 yang sekitar di 300 i di lah, tira iya, kita rata-rata 300 di lahan 54 hektar. Ini lima tiap koma empat 5,4 hektar. heeh. Kita bisa tiduran kayaknya, Bu, di situ ya. Iya bisa Kalau gedung-gedung yang lain, Bu, kalau di Jakarta terutama di Jaksel kayak gitu, satu ruangan itu kan ke atas tinggi gitu ya, iya Bu. Terus karyawannya ada banyak gitu, ada iya ribuan betul. cuman dari, luas tanah yang sedikit gitu. Kita berarti emang punya tanahnya seluas itu di Dan jangan salah gitu ya, di Jakarta ini kita tuh banyak lagi lahan-lahan kita yang, mmm, cukup, apa namanya, strategis. Kita oke. punya, 1,3 hektar tuh di, Kebon Jeruk. Mhm. Waduh Dekat Permata Hijau situ. waduh. Kemudian kita, apa namanya, masih punya lagi di, apa namanya, Brawijaya. Oke. Ada 16, kayak, apa namanya, rumah gitu. Mhm. Wah, itu Kemudian tempat-tempat hits banget kalau tinggal di situ saya iya keluar langsung kafe-kafe gitu ya, Bu, iya, jadi anak hits banget deh. ada di Barito. Oke. Iya, kemudian, apa namanya, ada di Lebak Bulus Mmm, ya. Jadi, banyak sekali, lahan-lahan kita. Nah makanya, untuk pengelolaan lahan itu kita juga ada istilahnya temanya ya, kita oke. temanya. Mhm. Jadi kalau yang namanya di Lebak Bulus itu kita sewakan, Oke. jadi klaster pergudangan di sana. Pergudangan. Oh, jadi ada Heeh. klasterisasinya, Iya, Bu? jadi kita, di sana karena memang, tadinya memang apa namanya, ada gedung-gedung, istilahnya dulu gudang-gudang kita, Mhm. makanya kita sekarang sewakan, kita Oke. optimalisasikan dalam bentuk kita sewakan menjadi pergudangan. Jadi kawasan Oke. pergudangan itu ada di Lebak Bulus, kemudian, apa namanya, di Kebonjeruk kita Mhm. sekarang sedang buat yang, ini adalah istilahnya apa ya, sport center di sana. Sekarang yang pertama lagi akan dibangun adalah lapangan bulu tangkis. Nah itu yang di Lebak sorry Bulus, di, Kebonjeruk, Kebun heeh, kalau tadi pergudangan adanya di Lebak Lebak Bulus, Bulus, heeh. oke. Terus sebetulnya, kita juga, ada lahan di, mana, Brawijaya. Oke, Nah Brawijaya. Brawijaya itu, ada 16 rumah ya Mhm. yang seperti tadi saya sampaikan, itu peruntukannya adalah untuk hostel Oh, gitu itu ya. klasternya untuk hostel, Heeh, oke. jadi semuanya, disesuaikan dengan tipe dan, lokasi bangunan itu kita buat klasterisasi lah ya untuk, Oke. optimalisasinya. Yang akan kemudian kita akan,
apa namanya, fokuskan saat ini adalah untuk optimalisasi yang di Valatehan ini, yang Mhm. tadi saya sebutkan, sangat luas yaitu 5,4 hektar. Oke, pantes ya kalau misalnya acara ini kita kasih judul "Ada Apa Dengan Palatehan" Valatehan, iya gitu. iya Karena ternyata di Palatehan sendiri banyak, aset-aset yang idle gitu iya, dan perlu untuk dimanfaatkan. Nah, mungkin mengingat nih Bu, masih banyak lahan kosong mhm. di Peruri di Palatehan, rencananya konsep untuk optimalisasi ini seperti apa Bu? Apa aja yang pengen dikembangkan di sini? Jadi secara umum sih gini, awalnya tuh kita melihat bahwa, adanya kebutuhan kantor, perkantoran gitu ya, Oke, yang cukup tinggi ya demand-nya di Jakarta, itu mhm, awal konsep kita. oke. Tapi sebelum kita bangun waktu itu, terjadilah Covid, ya kan, Oh 2 tahun iya kita Covid. betul, Nah ternyata orientasi, orang itu lebih mhm. kepada, outdoor jadinya. Iya betul, Ya kan? mhm, Dan lebih kemudian enak gitu. ya kemudian mulai ada yang berkembang namanya WFH dan Mhm, sebagainya dan orang sekarang mencari yang namanya ruang terbuka gitu ya. mhm, Kita kan lebih nyaman sekarang ya, mungkin karena setelah Covid ya, iya, kita lebih nyaman kalau kumpul-kumpul gitu di, mhm, ruang ruang terbuka, terbuka gitu ya, rame-rame ramai gitu ya, heeh. Bu? Jadi nah mungkin itu ya menyebabkan akhirnya kita juga melihat bahwa, oh kebutuhan, di masa depan itu berbeda, Mhm, berubah gitu iya, ya. Bukan lagi, perkantoran yang gedung-gedung tinggi gitu mhm, ya, tapi memang lebih ya ruang terbuka. Dan kita melihat ya kalau sekarang ya, kalau kita melihat di Jakarta, kalau kita mau cari ruang terbuka kemana sih? Kalau mau olahraga gitu aja ya, iya, kemana sih? Satu-satunya semua orang tujuannya cuma GBK kali ya, GBK iya betul, kan? iya, semua ke Akhirnya situ, iya, macet di heeh, situ. gitu kan ke sana. Jadi kalau kita ya mau ngadain acara atau apa-apa semua orang ke GBK. Nah, dengan hal tersebut maka, kita menggunakan apa ya, melihat gitu ya kebutuhan itu, dan kebutuhan semacam kayak oase di Di Jakarta gitu Jakarta, ya. oke, Perlu ruang terbuka hijau gitu ya, mhm, perlu, taman-taman yang outdoor gitu ya. Nah, maka kita apa namanya, mengusulkan ya atau mhm, merencanakan konsepnya adalah urban park gitu oke ya. konsepnya Kenapa urban sih Park, disebut urban park gitu ya? Artinya dari 5,4 hektar itu mhm, nanti sebagian besar itu adalah, park, jadi taman-taman taman, hijau yang bisa kita melakukan activity itu di taman-taman tersebut. Jadi nanti oke, ada taman yang besar yang sekitar mungkin 1 hektar, mhm tetapi mhm, ada taman-taman yang lebih kecil, kecil-kecil lagi kalau untuk istilahnya kalau ada kegiatan-kegiatan korporasi atau untuk wedding, ada mhm. untuk meeting dan sebagainya, Oh itu bisa langsung kesiapkan. semuanya di situ, Bu? Iya gitu. Oke. Tapi mungkin kalau kita kembali ya, Bu, sebelum konsep pengembangan ini, saat ini yang sudah ada di Palatehan sendiri itu pengembangannya sudah sejauh apa, Bu? Ya, jadi kan awalnya 2019 ya, Mhm, kita melihat tuh, di belakang ya yang, maksud saya tuh di belakang, kantor kita, itu kan ada sekitar 16 ya bangunan itu tadinya adalah, apa namanya, rumah-rumah karyawan, tapi mhm, kan kemudian tidak ditempati sehingga oke. kosong dan kemudian jadi apalah istilahnya, jadi gelap dan Jadi gelap, sebagainya rumah ya. hantu ada tuh, Bu, Nah, itu? seperti itu ya. Nah itu padahal lokasinya sangat strategis, padahal Iya, lokasinya, elit gitu ya. elit, betul. Nah Di tengah kemudian kota betul, gitu. nah kemudian kita kerjasama dengan, RRM, di mana, Oke, RRM ini, apa namanya, kumpulan dari orang-orang yang istilahnya orang-orang yang, arsitek ada di situ, mhm, art di situ, kemudian entertainer di oke, situ. Nah disinilah kemudian kita buat, kesepakatan untuk bekerja sama membuat ruang kreatif. mhm, Nah, makanya akhirnya di 2019 itu dibangunlah yang namanya atau, apa namanya, dibukalah yang namanya M Block. oke. Nah, M Block ini kemudian menjadi satu oase lah ya juga Iya, tadi betul, untuk berkumpulnya, apa namanya, para seniman gitu seniman, ya. mhm, Di sini tumplek-blek, kegiatan-kegiatan seni gitu mhm, ya, kemudian, itu, anak muda ya, iya, itu selalu menggunakan M Block. M Block, Bahkan betul. terakhir, boleh dikatakan M Block itu disebut rumah adat Jaksel gitu, kira-kira itu. Waduh, rumah ada Artinya Jaksel kalau ya? apa namanya, melakukan kegiatan di M Block itu Mhm. seolah-olah Belum hits, belum belum gaul hits, gitu belum ya, Bu? heeh, kayak Oke. gitulah. Nah, fenomena ini kita baru membuat mungkin baru sekitar 9.000 meter ya dari Oke 5,4 hektar ya, oke, 5 9.000 dari dari 54. lima puluh Baru empat ribu. 1/5-nya ya, Ya Bu? ya sekitar segitu ya. Nah itu
aja sudah mendatangkan crowd bisa kalau di weekend Mhm. gitu ya bisa, sekitar antara 13 sampai 14.000 orang gitu. Orang, oke. Per Nah, hari loh ya, kemarin per waktu hari. ada Covid juga itu, Bu, sebanyak itu juga atau Sempet memang kan karena ada pandemi pembatasan, ya, pembatasan PSBB. sempet, apa namanya, cukup cukup apa, cukup, eee, apa, inilah ya, yang datang nggak banyak gitu ya Mhm, kira-kira gitu. Tetapi begitu, pembatasan itu sudah dibuka, ya buka. persis sama dengan pada saat sebelum Covid Oke, gitu, jadi rame lagi. rame Iya lagi sih, Bu, gitu. sekarang kalau sore saya pulang kantor tuh udah aduh anak-anak gaul semua Di gitu, Bu. situ iya. Nah, oleh sebab itu karena kita melihat bahwa, kenapa enggak ya kita Mhm. buat lagi ruang yang lebih luas untuk kita optimalisasikan lagi gitu. Karena kan Oke. sebetulnya kalau dari 9.000 masih, luas lagi, lahan yang memang bisa kita Iya, manfaatkan karena gitu. tadi berarti baru 1/5, berarti Iya ke depannya itu akan dikembangkan lebih, luas lagi ya, Bu. iya, Oke, dan mungkin, kalau nih, Bu, sekarang sudah mau mengembangkan lagi berarti kan kita akan ada perpindahan nih, Bu. tiga mmm, ratus orang karyawan tadi yang tadinya ada di Palatehan, kita ah, harus berpindah nih, Bu. ke gitu Nah, ya? kemana nih? Dan mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu, Heeh. Bu, ada satu pertanyaan dari Oke karyawan yang oke. harus Ibu jawab dan ini videonya. Oke. Halo Bu Ani, saya Maria dari Seksi Perpajakan ingin menanyakan apakah nanti pembangunan di Peruri Palatehan ini akan menggunakan jasa developer untuk ngedevelopnya dan kira-kira kapan target selesai untuk kita bisa pindah kerja di Peruri Palatehan ini. Terima kasih Bu Ani. Oke, jadi pertanyaan dari Maria tadi mengenai developer, Bu. Nah, Mmm, apakah ada developer khusus atau enggak? Dan nanti kita bisa balik ke sini lagi itu di, tahun berapa? oke. Jadi, terima kasih pertanyaannya Maria ya. Kita kan sebetulnya punya anak perusahaan namanya Oke. Peruri Property. Oke, Jadi tugasnya atau, tugas dari Peruri Property itu dibentuk sebetulnya adalah untuk mengelola aset Falatehan ini. Oke, jadi tadi selain ada departemen pengelolaan aset Ada yang anak perusahaan ada juga. anak perusahaan Heeh, juga. betul. Jadi kami merencanakan pengelolaan dari Falatehan ini Mhm, nanti dikelola oleh Peruri Property. oke. Gitu ya. Nah kemudian tadi Maria bilang, "Nanti saya pindah kemana nih?" Iya, Kira-kira gitu ya. Kemudian kapan nih punya kantor baru. Jadi baru, betul. kita itu di, mana, di Falatehan itu nanti Mhm. rencananya akan membangun yang namanya Peruri Office yang baru. Oke, di mana Heeh. nih, Bu? Penasaran. Jadi yang kalau, kita sekarang arahnya itu apa ya, utara ya, jadi, Mhm, sisi utara kita. Nah, oke. jadi itu yang menghadap, Jalan Trunojoyo, itu Mhm. direncanakan akan ada, bangunan Peruri Office yang baru. Oke, di Nah, situ tentu ya. bangunan ini, adalah bangunan yang, dengan arsitektur yang, apa namanya, arsitektur yang baru, Mhm, kemudian disesuaikan juga dengan, apa namanya, lingkungan gitu ya. oke. Karena ini, tetap, apa, tetap bangunan yang modern gitu Mhm. ya. Kemudian open office, karena kan sekarang Mmm, seperti kita tahu. ketahui kebutuhan perkantoran itu sekarang adalah open office gitu ya. Oke. Nah itu yang akan kita rencanakan seperti itu. Mmm, Nah kapan sih, kita bisa menggunakan, bangunan tersebut? Kami, merencanakan itu mulai dibangun adalah di, apa namanya, di awal 2024 mhm. dan harapannya selesai di, akhir 2002. 2024 dan kita Oke. harapkan, mudah-mudahan, terlaksana itu di awal 2025 kita sudah bisa menempati kantor kita yang Baru. baru gitu, heeh. Oke, jadi udah terjawab ya Maria, nanti kita bisa kembali lagi di Iya. Palatehan itu di tahun 2025 Iya, gitu. tapi bukannya yang di Falatehan ini kemudian pindah Pindah, kemana, enggak. Jadi tetep di situ. tetap, jadi nanti kita tuh kan parsial gitu, Mhm, bertahap. Jadi oke. nanti mana dulu yang dibangun, nah kemudian pindah ya di sekitar Falatehan juga Oke, gitu, jadi saya sebetulnya nggak kayak harus gitu. pindah Oh rumah gitu, enggak Bu, enggak, jauh-jauh gitu. Bu, itu saya deg-degan loh, Bu, sebenarnya kalau itu. gitu ya, karena rumahnya di Jakarta, kalau Karena pindah ke rumahnya di Kerawang Jakarta. waduh. Ya meskipun kan katanya harus siap ditempatkan di mana aja Ya ya, Bu, ya ya. tapi agak deg-degan aja gitu, Bu. Pusing dengan urusan dokumen digitalmu? Tak perlu khawatir kehabisan waktu dan tak perlu menguras isi dompetmu. Masih ribet ngurusin semua dokumen pekerjaanmu? Kapanpun dan dimanapun, urusan dokumen digital lebih mudah diproses dengan Shield. Shield memiliki 5 layanan yaitu tanda tangan digital, stempel digital,
e-meterai, e-invoice, dan payment gateway. Layanan tanda tangan digital dapat digunakan untuk dokumen digital seperti kontrak kerjasama, persuratan digital, invoice, dan dokumen digital lainnya. E-meterai memiliki kode unik yang dapat memvalidasi keaslian dokumen digitalmu. Stempel digital, dokumenmu dapat dibubuhkan stempel secara langsung. E-invoice sebagai sistem pembayaran secara digital saat transaksi berlangsung. Sistem pembayaran pada semua layanan dapat dilakukan lebih mudah melalui payment gateway. Dengan Shield, semua urusan dokumen digitalmu jadi lebih praktis dan hemat waktu. Yuk gunakan Shield sekarang juga. Shield, one-stop digital security solution. Sebelum kita lanjut, kita mau umumin dulu pemenang kuis episode sebelumnya. Dan pemenangnya adalah... Dadadadadada, bisa dilihat di bawah ini. Selamat kepada para pemenang, dan untuk penonton episode kelima ini jangan lupa untuk terus menonton Peruri Talk sampai akhir acara karena akan ada kuis di akhir acara nanti. Oke deh Bu, tadi Ibu sempat bilang kalau misalnya konsepnya ini adalah urban park gitu Oke, kan. iya. Nah sebenarnya urban park ini seperti apa Bu, lebih detailnya? Iya. Konsepnya seperti apa? Jadi sebetulnya karena tadi temanya konsepnya adalah urban park ya. Jadi memang kita pakai 5 klaster ya atau Oke. 5 tema. Pertama adalah urban park sendiri gitu ya. Berikutnya adalah entertainment park, yaitu Oke. nanti di situ ada yang saat ini M Block, ada Kala, ada Live House, kemudian ada Creative Hall. Nah, itu entertainment park. Kemudian kita ada yang Peruri Office Park tentunya. Oke. Ya, itu nanti akan kita bangun Peruri Office Park. Nah, kemudian ada Heritage Park. Heritage Park itu adalah kantor yang saat ini, yang bangunan heritage kita. Nah, ini kita sebut nanti adalah Heritage Heritage Park. Park, Nanti oke. akan di sini di Heritage Park ini akan ada gallery, Wah, ada menarik fine tuh, Bu. dining, Aduh, ya, fine dining di ya, situ. ya, Oke. mungkin ada klub gitu ya yang bisa untuk relaksasi lah kita Relaksasi, iya. untuk dengerin musik gitu ya. Nah, Oke. seperti itu. Nah, itu di Heritage Park. Dan selanjutnya kita berikutnya tentu kita akan buat yang namanya digital dan kreatif park gitu ya. Jadi Oke. ada 5 tema atau 5 clustering dari Valatehan ini. Oke deh Bu, jadi tadi ada saya yang tertarik sama heritage nih Bu. Jadi kalau heritage itu karena cocok banget nih Bu, kan bangunan Peruri itu Iya. memang udah dari zaman Belanda ya Bu? Iya, dan memang nggak, karena heritage ya nggak boleh apa-apain ya. Oh Jadi gitu, sebetulnya jadi kayak kota memang tua ada gitu ya. yang nggak boleh diapa-apain gitu Iya, Bu? jadi tidak boleh dibangun atau mengubah bentuk. Oke. Jadi penampakan dari luar gitu ya itu nggak boleh. Tetapi dalamnya misalnya interior dan sebagainya Interior. boleh kita sesuaikan. Oke. Misalnya kayak sekarang ini ya, Iya. kan kantor kita kan juga kalau dari luar kayaknya kuno gitu ya. Kuno, Tetapi iya. sebetulnya di dalamnya kan udah modern. Iya, Nah, tapi justru klasik-klasik klasik, iya, gimana betul gitu betul. ya Makanya Bu? kita emang pertahankan itu. Dan itu Oke. sudah langka ya. Kalau di Jakarta betul. Selatan di mana ya? Saya juga nggak tahu. Semua orang kalau cari bangunan heritage kan ke kota tua. Iya Nah, betul. sebetulnya di Jakarta Selatan Jadi mungkin nanti kita akan punya klaster mengenai heritage ini heritage. ya. Oke, jadi walaupun di tengah gedung-gedung yang bertingkat gitu kan, gedung-gedung modern, kita tetap punya yang heritage Iya, gitu Bu. jadi itu keunggulan kita juga ya. betul. Di 5,4 hektar yang luas, kita punya taman yang Oke. boleh dikatakan nanti taman yang besarnya itu bisa menampung sekitar 7.000 sampai 8.000 orang. Oke, bisa konser Bu di situ ya? Memang nanti akan jadi ini Aduh. lahan ini akan jadi sangat menarik gitu karena sekarang kalau kebayang mau konser outdoor coba Iya. di mana? Iya, Paling cuma ke GBK, GBK, betul, tapi betul. nanti kita punya alternatif gitu ya, adalah di Peruri Valatehan. Valatehan. Nah, satu lagi tadi Bu, klaster yang pengen saya kulik itu klaster digital gitu. Tadi ini cocok banget nih Bu, Peruri kan juga memang sedang mengembangkan bisnis gitu kan, Digital, iya. digital gitu, trusted authenticity gitu ya Bu. Betul. Nah, itu nanti di situ akan banyak produk-produk digital gitu atau pengembangannya seperti apa Bu? Jadi kita konsepnya adalah memberikan
kebutuhan ruang gitu ya. Oke. Jadi ada ruang kerja, ruang kreatif, Mhm. kemudian juga, hal-hal yang memang nanti tempatnya kumpul orang-orang digital. Oke, wah Nah, asik banget nih, Bu. ya kira-kira kayak gitu, dengan berbagai fasilitasnya Mhm. tentunya. Iya, oke deh kalau begitu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, Bu, ada satu pertanyaan lagi dari karyawan kita yang penasaran banget seperti apa konsep Urban Park ini. Mhm. Halo, kita saksikan saja, video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Adi Manjati. Saya dari Biro Operasional Corporate Branding. Izin Bu, saya ingin bertanya satu hal. Seperti yang kita ketahui, olahraga merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga kesehatan tubuh, sehingga kita bisa bekerja secara optimal. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah sarana olahraga seperti lapangan futsal, lapangan basket, lapangan badminton yang ada saat ini termasuk ke dalam rencana dalam pengoptimalisasian aset di Peruri Jakarta? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, Bu, jadi tadi pertanyaan dari Mas Ridwan mengenai lokasi olahraga, tempat olahraga. Karena emang work life balance ya nih, Bu, kayaknya dia Mmm, suka mhm. olahraga gitu. Nah, menurut Ibu nanti seperti apa, Bu? Ada nggak tempat olahraganya? Jadi kan sekarang ini kita punya sebetulnya kalau kita lihat di Valentian tuh ada lapangan basket yang Bulls itu ya, Mhm, terus iya kemudian betul. untuk karyawan ada lapangan badminton gitu Iya. ya, seperti tadi, Ridwan sampaikan gitu ya. Jangan khawatir Ridwan, kita buat yang namanya sport center khusus, Oke, nanti ada wah keren bangunan, banget. sport center. Mhm. Itu nanti di atas kita apa namanya, kita rencanakan ada lapangan basket, di dalam juga kita, akan ada lapangan badminton dan yang Oke. mungkin olahraga lain-lain. Nah, taman kita itu kan sekitar 1 hektar ya kalau kita Mhm. lihat atau keliling 5,4 hektar gitu ya, Iya. itu bisa nanti dijadikan yang namanya untuk tempat jogging kan Oke, aduh, sebetulnya. jogging 5,4 juga lumayan capek, Bu, menurut saya. Ya makanya kan kebayang kan kalau Iya, kita punya udah nanti akan ada, tempat untuk jogging juga kan jogging, otomatis oke. di keliling, lapangan, tersebut ya, di Mhm. keliling, park itu Park itu. sendiri gitu. Oke, jadi selain kita bisa kerja di situ, kalau emang sore-sore pulang kantor masih mau olahraga masih sempet di Masih situ ya, sempet, Bu? kalau nanti mau nonton Mau konser nonton tinggal konser tinggal nyebrang nyebrang, gitu ke malah taman yang mungkin, satunya lagi. itu secara keseluruhan nanti, apa namanya, kantor kita itu menyatu Oh dengan gitu. Jadi dengan lagi tamannya. penat gitu, Bu, sama Iya, kerjaan butuh konser langsung aja ke iya, situ. iya. Butuh olahraga ke tempat olahraga. Iya, Aduh dan menarik mungkin banget nih. kerja itu juga nantinya juga bisa di mana, di luar ruangan ya pastinya Oke ya. gitu ya. Sambil jogging kita sambil meeting lihat Zoom Ya gitu. mungkin Oke emang banget emang ya, Bu. memang memang, apa namanya, eee, cara bekerja, Mhm. yang akan datang emang seperti itu kan Iya gitu ya, betul. tidak lagi memerlukan, ruang jadi bisa di maksudnya istilahnya anywhere lah, kira-kira Mhm. kayak gitu kan. Idaman banget ini, Bu, kantornya nanti ya, Bu, Iya sebagai pastilah. peruri. Nah itu juga, kita harapkan ini yang menjadi apa namanya, daya tarik ya. Daya tarik, Daya oke. tarik anak-anak muda, Mhm, talenta-talenta digital itu, mhm. bisa tertarik, untuk bergabung di Peruri. Favorit. Mengenai konsep urban park ini sebenarnya Iya, tuh apa sih, Bu, nilai tambah yang, bisa kita kasih dari urban park ini? iya. Seperti tadi di awal saya sampaikan ya, Mhm, apa namanya, kita melihat setelah Covid ini memang, banyak kebutuhan untuk di luar ruangan. mhm. Dan kalau kita lihat di Jakarta ini, kebutuhan taman itu kan sangat tinggi ya. Tinggi, iya betul. Baru-baru ini kan ada taman yang kecil aja baru dibuka lah ya kira-kira kalau Mmm, tahulah ya di Jakarta Selatan juga. iya, Itu ternyata kalau, apa namanya, jauh lebih kecil dari kita. mhm, Itu kalau yang namanya hari libur itu udah mhm. penuhnya kayak apa Iya gitu ya. betul, Jadi rame banget. memang kebutuhan itu, menjawab kebutuhan itu, kita sebagai BUMN gitu ya, sebagai Mhm, BUMN ingin berkiprah juga, ingin membantu juga gitu ya, mhm, bagian dari, apa ya, Peruri sebagai agent of development gitu ya, mhm. menjawab gitu ya, menjawab kebutuhan dari masyarakat Jakarta Oke, atas kebutuhan ruang terbuka hijau gitu ya, kebutuhan taman, kebutuhan untuk relaksasi, kebutuhan untuk, apa, bersosialisasi di luar ruangan gitu.
Nah itu, menjawab itu, kami, membuat konsep urban park ini gitu. Oke, jadi selain sebagai agent of development kayak gitu, Mhm. kita juga menyediakan, ini ya Bu, tempat penghijauan Iya, tadi. jadi Jadi semacam kayak di Jaksel nih nanti jadi kalau mungkin Jakarta ya mhm, sebagai, oasenya, oasenya, Jakarta gitu betul. ya. Oke, Jadi jadi di tengah-tengah hiruk-pikuk keramaian di heeh, sini ada hijau gitu, iya oase. iya, Oke Bu, dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu, mhm, mengenai optimalisasi aset ini sebenarnya, apa sih Bu pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada insan Peruri mengenai optimalisasi aset? oke. Jadi, kita sebagai insan Peruri itu harus kreatif gitu ya, Oke, melihat, sebetulnya di sekitar kita banyak loh yang belum termanfaatkan gitu mhm, ya, dan itu bisa menjadi sumber, pendapatan ya, iya, selain dari usaha utama kita gitu oke, kan. Nah itu juga perlu dilihat, jadi teman-teman insan Peruri juga melihat bahwa mana sih sebetulnya yang bisa kita manfaatkan atau kita bisa, bisa, optimalisasikan gitu ya, itu pertama. Kedua, dengan optimalisasi aset Valetehan ini mhm, yang tentunya tadinya cost ya, tentunya ya kita harus tadi seperti itu bayar, bayar pajak, pajak, oke, kemudian pengamanan dan pengamanan, sebagainya. Ini mhm. diharapkan memang menjadi sumber pendapatan lain-lainnya, Peruri. Oke, jadi membalik yang tadinya cost Cost, jadi revenue gitu. iya. Cocok sih emang ya direktur keuangan gitu, Harus gitu. harus gitu. Tapi di Oke, samping itu kan kita tidak melulu kepada, hitung-hitungan gitu ya, oke, tetapi ini juga akan meningkatkan image-nya, image, Peruri juga betul betul. ya. Jadi Dan tentunya juga ini juga menyediakan tempat ya. mhm, Apalagi nanti kalau kantor Perurinya sudah jadi, kan iya itu berarti menyediakan tempat untuk teman-teman work life balance, iya kemudian betul, juga, menyediakan tempat untuk teman-teman, melakukan activity di sekitar yang mau olahraga ada tempatnya deket, nggak kemana-mana, mhm, kemudian yang suka seni, bisa, langsung, langsung ke tempat yang ke berseni. tempat iya, jadi Oke sudah kita siapkan tempatnya. Jadi oke, manfaatkanlah tempat ini mhm. sebagai ruang kreatif, teman-teman semua. Oke Bu, jadi menarik sekali ternyata aset-asetnya Peruri itu banyak sekali dan rencana optimalisasinya keren banget karena kita mau mengusung tema Urban Park. Baik, sebelum kita tutup acara hari ini, ada satu kuis yang bisa diikuti oleh insan Peruri. Kuisnya ada satu pertanyaan yaitu apa konsep optimalisasi aset lahan Paletehan Peruri Jakarta yang akan dilaksanakan? Nah, insan Peruri nanti dapat mengirimkan jawabannya dengan cara follow IG peruri.indonesia dan jangan lupa untuk DM jawaban kalian ke IG Peruri. Jadi nanti 10 penjawab tercepat akan mendapatkan hadiah menarik dan pengumuman akan diumumkan di episode berikutnya. Oke. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Ibu Ani sudah bersedia meluangkan waktunya di sini, Sama-sama. di tengah-tengah kesibukan Ibu. Terima kasih banyak di sini dan mungkin kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai ketemu wabarakatuh. lagi di Peruri Talk selanjutnya.